Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Rakyat kecil nih, pedagang bakpao, pedagang nasi uduk di sini. Kawan-kawan saya ini, ya, pedagang somai, itu kelihatannya hidup nggak sejahtera ya. Tiap hari berangkat pagi pulang petang cari duit paling ya 100-200 ya, dengan peluh panas. Kalau jam 12 atau jam ya lohor itu berhenti sampai asar, panas, nggak bisa keluar kita. Karena saya ngalami, nggak mungkin jualan ya keluar nanti lohor jam 2 atau jam 4 lagi sampai maghrib ya. Nah, jadi kita hidup dalam sebuah pemerintahan itu seharusnya, kalau menurut saya, pemerintahan yang dibentuk itu untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk membuat bahagia warganya. Kayaknya betul itu Anies Baswedan ketika punya slogan kotanya maju, bahagia warganya. Jadi manusianya itu yang penting. Bukan terus kita membangun hal-hal yang nggak berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Contoh ya, Prabowo itu terdengar sayup-sayup, entah benar apa enggak, ingin membangun kereta cepat ya ke Surabaya ya. Mungkin sambungan dari Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Coba itu berapa lagi anggaran yang harus dihabiskan tanpa berdampak pada kesejahteraan. Nanti yang membawa, yang pakai kereta cepat itu siapa ya? Ya, orang-orang yang sudah punya duit itu, seperti kereta cepat Jakarta Padalarang itu, ini kan orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan. Kalau yang ke Bandung, ke Tasik ya pakai bis yang 90.000, Kurnia Bakti kayak, Prima Jasa kayak, atau Budiman kayak, ya kan. Ya paling kalau naik kereta cepat sekali, orang ongkosnya ongkosnya mahal itu, ongkosnya mahal. Ongkosnya mahal, nggak mungkin terus-terusan asal pulang 2 minggu sekali ke Bandung atau ke kampung pakai kereta cepat ya, apalagi baru sampai Padalarang. Jadi nggak sejahtera, nggak bikin sejahtera kereta cepat itu, kecuali orang-orang yang pengen main golf ya, pakai kereta cepat atau ke Bandung dengan cepat. Ya uangnya ada, tapi kebanyakan orang susah di Indonesia kan. Jadi kalau menurut saya tugas pemerintahan yang utama itu adalah prosperity ya, prosperity. Gimana sih bacanya prosperity? Meningkatkan kesejahteraan ya, makannya cukup, sandang pangan cukup ya. Seperti di Quran itu surat itu loh, Al-Quraisy itu loh, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf ya. Jadi bagaimana rakyat itu makannya cukup ya, bebas dari kelaparan, bebas dari rasa haus, kemudian wa amanahum min ju', terus mereka merasa aman dari ketakutan ya. Kita tes ya, gimana nggak takut zaman Jokowi itu, asal demo menentang kebijakan politik pemerintah, itu berhadapan dengan polisi yang ganas ya. Main keprok, main tembak ya, seperti dulu demo 19 Mei 2019, 8 orang mati itu di depan Bawaslu. Coba tanggung jawab pemerintah di mana? Membikin rakyat takut, dibunuh di kilometer 50 itu juga. Dibunuh itu rakyat biasa yang nggak bersenjata ya, dikejar-kejar sama aparat pemerintah, maksud saya oleh polisi ya, dari Polda Metro Jaya. Kan jahat itu polisi yang nembak sampai mati 6 itu kan, dengan 19 peluru, 6 anak muda itu. Nggak ada rasa aman kan. Orang nggak ngapa-ngapain dikejar, mau jalan mengawal gurunya Habib Rizik Syihab ya kan, ditembak, disiksa dulu ya. Padahal mungkin yang ditarget adalah Habib Rizik Syihab ya. Karena Habib Rizik Syihab juga sudah sadar resiko perjuangan dakwah adalah satu dibunuh, ditangkap ya, di penjara,
kemudian dibunuh, kemudian diusir ya. Itu di surat Al-Quran begitu kan, yaitu yamkuru bikal ladzina kafaru, yang surat Al-An'am, Al-Anfal ayat 30 gitu loh. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuru wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi orang-orang yang berdakwah itu ada risikonya, ada 3. Mereka orang-orang kafir itu berusaha membunuhmu, menangkap, memenjarakanmu ya Muhammad. Jadi di penjara risikonya. Atau mereka membunuhmu. Jadi risikonya yang kedua dibunuh, dan ketiga adalah yang ketiga itu wa yukhrijuka, mengusirmu dari tempat tinggalmu, dari kampung halamanmu. Habib Rizik Syihab melakukan itu semua, menjalani cobaan-cobaan itu semua, puncak-puncak perjuangan dakwanya. Dia sudah dipenjara berkali-kali, kemudian di percobaan pembunuhan sampai 14 kali, kemudian dia diusir ya di kampung halaman, nggak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan ya. Kalau pemerintah hanya untuk mengusir, hanya untuk membunuh, dan hanya untuk menakut-nakuti rakyatnya, buat apa ada pemerintah? Pemerintah justru tugas utamanya adalah membuat rakyat itu cukup pangan, cukup papan, dan alladzi at'amanahum min ju' ya wa amanahum min khauf, dan ada rasa aman ya dari rasa takut. Jadi sebenarnya prosperity dan security ya, keamanan, cuman 2 itu. Sekarang kita lihat Prabowo akan memenuhi 2 kebutuhan dasar warganya enggak, yaitu rasa aman ya. Kalau ada perbedaan pendapat, kira-kira dipersekusi enggak, dihajar balik enggak, dikritik enggak, dipenjarakan enggak, dijerat tidak oleh pasal-pasal ITE. Nanti kita lihat Prabowo ketika memimpin dan mendapatkan kritik-kritik yang tajam ya dari orang lain, dari lawan-lawan politiknya. Terus kemudian apakah ya pekerjaan cukup sehingga orang itu bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan dasar untuk keluarganya? Bukan makan gratis ya, kan gratis kan untuk anak sekolah lah. Orang-orang tua yang nggak punya kerjaan, anak-anak muda yang nggak punya kerjaan, bisa nggak Prabowo menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mereka merasa ada rasa sejahtera karena pekerjaan cukup ya, gaji cukup gitu loh. Bukan ngasih makan atau ngasih BLT meneruskan program Jokowi. Program Jokowi adalah program yang keliru dengan melaksanakan BLT. Harusnya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan itu harusnya lah investasi. Dan investasi bagaimana mungkin investasi kalau orang nggak percaya dengan kebijakan politik pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat ya. Apalagi korupsi sangat tinggi. Nah, Prabowo kira-kira bisa nggak menghilangkan korupsi? Di saat Jokowi itu korupsinya sampai 3 kali lipat naik ya, dari 271 menurut data dari Indonesia Corruption Watch, itu ada 271 korupsi tahun 2019. 4 tahun kemudian di zaman Jokowi memimpin, korupsi itu naik sampai 3 kali lipat menjadi 791 kasus. Jadi korupsinya itu makin brutal, makin gila-gilaan di bawah pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan meneruskan kebijakan Jokowi soal hilirisasi, termasuk soal dinasti politik, soal korupsi, soal ketakutan ya, atau soal perlakuan kritik yang diperlakukan dengan keras oleh pemerintah? Apakah itu akan diteruskan ya? Intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, kita belum tahu ya, karena pemerintah sebentar lagi berganti, dan kita lihat cara Prabowo itu menggunakan kekuasaannya. Moga-moga dia bertumpu pada kebutuhan rakyat banyak, membela rakyat kecil bukan secara jargonistik yang keluar dari mulut seorang demagog, tapi betul-betul muncul ya, dipandu oleh program-program yang nyata dengan anggaran yang betul-betul memihak rakyat kecil. Kita tunggu ya Prabowo setelah 20 Oktober 2024 saat
luruhnya kekuasaan Joko Widodo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.